Halo sahabat belajar, dalam video kali ini kita akan membahas soal-soal tentang bilangan bulat dari mulai yang dasar sampai operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Baiklah, untuk yang pertama kita akan melengkapi bilangan bulat pada garis bilangan. Nah, untuk yang nomor 1 di sini ada sebuah garis bilangan, kemudian diketahui di sini ada 0, 1, 2, 3. Nah, untuk garis bilangan yang menyatakan bilangan bulat, semakin ke kanan nilainya semakin besar. Jadi setelah 3, ini bisa kita isikan dulu 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Kemudian untuk yang di sebelah kiri 0 itu adalah bilangan negatif. Di sebelah kiri 0 ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8, negatif 9, dan seterusnya. Nah, untuk nilainya semakin ke kiri itu nilainya semakin kecil. Sekarang yang nomor 2. Berdasarkan garis bilangan di atas, urutkan bilangan bulat berikut mulai dari yang terkecil. Nah, untuk nilai yang paling terkecil itu berarti posisinya ada di paling kiri. Nah, di sini 0, ada negatif 1, ada 2, negatif 2, dan 1. Tentu saja untuk yang di sebelah kiri itu yang paling kecil adalah bilangan negatif. Nah, di sini ada negatif 1 dan negatif 2. Untuk negatif 1 ada di sebelah kanannya negatif 2, berarti negatif 2 ini lebih kecil dari negatif 1. Kita tuliskan dulu di sini, negatif 2. Kemudian, negatif 1, kita coret. Nah, setelah itu ada 0, ada 2, ada 1. Nah, 0 di sini. Oke, kemudian 1. Nah, kita tuliskan, ini kita coret. Nah, berikutnya adalah 2. Jadi untuk urutan bilangan mulai dari yang terkecil adalah negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Nah, sekarang untuk yang B bisa kita tuliskan langsung di sini. Yang memiliki tanda negatif ada negatif 5 dan negatif 7. Nah, yang nilainya negatif kemudian angka terbesar itu berarti nilainya yang paling kecil. Jadi walaupun angkanya di sini besar, tetapi tandanya negatif, maka nilainya semakin kecil. Nah, berikutnya adalah negatif 5. Berikutnya ada 0. Berikutnya ada 2. Berikutnya ada 8. Nah, ini untuk pembahasan yang nomor 2. Sekarang untuk yang nomor 3 di sini, kita diminta untuk menuliskan nama bilangan bulat berikut. Untuk yang 3A, nah di sini min 7, bacanya adalah negatif 7. Kemudian di sini tandanya negatif, kita tuliskan negatif. Nah, bilangannya berapa di situ? 35. Untuk yang C di sini 93. Nah, karena bilangan bulat, tadi ada bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Maka di sini bisa kita tuliskan positif 93. Nah, untuk yang bilangan positif di sini tidak perlu dikasih tanda plus, nggak masalah ya. Oh ya, ini 93 kita ubah ke dalam bentuk kata ya, maaf. Positif 93. Nah, berikutnya positif 41. Langsung kita tuliskan bilangan 41. Negatif 95. Nah, negatif 95. Nah, ini untuk pembahasan yang nomor 3. Kemudian, nomor 4, isilah dengan tanda lebih besar atau lebih kecil.
Nah, untuk membandingkan dua bilangan ini, kita bisa melihat ke garis bilangan. Kalaupun tidak, kita bisa melihat dari nilainya terlebih dahulu. 2 dan 4 nilainya sama-sama positif. Berarti kita tinggal membandingkan angkanya. Nah, di sini ada angka 2 dan di sini ada angka 4. 2 dan 4 itu lebih besar yang 4. Maka tanda yang tepat adalah di sini. Ini 2 kurang dari atau lebih kecil dari 4. Nah, sekarang untuk yang B, negatif 2 dengan negatif 5. Nah, nilainya di sini negatif. Harus diingat ya, untuk bilangan bulat, apabila di situ nilainya negatif, nah ini tandanya negatif, semakin besar angkanya, itu nilainya semakin kecil. Maka untuk negatif 2 dan negatif 5, tanda yang tepat adalah lebih besar. Negatif 2 itu lebih besar dari negatif 5, bisa kita lihat di garis bilangan. Nah, negatif 2 di sini letaknya ada di sebelah kanan negatif 5. Jadi semakin ke kanan ini nilainya semakin besar. Semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Latihan 2. Nah, kita diminta untuk menuliskan lawan bilangan bulat. Nah, di sini 2 itu positif. Nah, lawan dari bilangan bulat positif adalah bilangan bulat negatif. Nah, kalau di sini positif, maka di sini nanti negatif. Nah, di sini 2, maka di sini negatif 2. 11 lawan dari negatif 11. 41 adalah lawan dari negatif 41. Negatif 67 adalah lawan dari 67 positif. Negatif 95 adalah lawan dari 95 positif. Nah, titik-titik adalah lawan dari 20. Nah, berarti kalau di sini positif, di sini adalah negatif. 35 positif, di sini negatif 35. Negatif 72, berarti di sini positif 72. Negatif 88, berarti di sini positif 88. Negatif 112, berarti di sini 112 nilainya positif. Nah, kita masuk ke latihan 3. Untuk latihan 3 di sini kita diminta untuk mengurutkan bilangan bulat mulai dari yang terbesar. Nah, kalau mulai dari yang terbesar berarti tentu saja kita akan mencermati untuk bilangan yang positif terlebih dahulu. Nah, misalkan di sini jawabannya ya. Misalkan di sini nomor 1A. Nah, bilangan positifnya ada 25, ada 6. Jadi, ada dua bilangan positif, 25 dan 6. Nah, 25 dan 6 ini yang lebih besar adalah 25. Kemudian kita tuliskan 6. Nah, berikutnya adalah bilangan bulat negatif di sini. Maka untuk bilangan bulat negatif yang nilainya besar itu adalah bilangan negatif yang angkanya lebih kecil di sini. 2. Kemudian negatif 10, kemudian negatif 30. Nah, ini adalah urutan dari yang terbesar. Nah, berikutnya untuk yang B. Kita cari bilangan positifnya ada 2 dan 8. Nah, 2 dan 8 ini yang lebih besar adalah 8. Maka 8, kemudian 2. Nah, kemudian yang bilangan negatif di sini. Untuk bilangan negatif, angkanya yang paling kecil, 11. Negatif 21. Negatif 29. Nah, ini dari yang terbesar 8, 2, negatif 11, negatif 21, negatif 29. Sekarang yang C. Untuk yang C, bilangan positifnya ada 15 dan 31. Berarti yang kita tuliskan yang pertama adalah 31, 15. Nah, untuk yang bilangan negatif,
kita ambil angka yang paling kecil, negatif 2, negatif 9, kemudian negatif 17. Nah, ini untuk pembahasan yang nomor 1, mengurutkan bilangan bulat mulai dari yang terbesar. Nah, ini teman-teman harus cermat dalam soal. Jadi, untuk soalnya itu apakah yang diminta mengurutkan bilangan dari yang terkecil atau dari yang terbesar. Kemudian nomor 2, kita diminta untuk menuliskan pernyataan dalam bilangan bulat. Pohon kelapa memiliki ketinggian 9. Nah, berarti untuk yang nomor 2A ini bisa kita tuliskan positif 9. Nah, atau bisa kita tuliskan hanya langsung angka 9 saja. Untuk yang B, secara alamiah rumput laut dapat tumbuh pada kedalaman air 10 meter di bawah permukaan laut. Nah, di sini ada kedalaman 10 meter di bawah permukaan laut. Artinya, untuk tandanya adalah negatif 10. Nah, untuk penulisannya adalah negatif 10. Untuk yang C, sebuah pesawat terbang rendah pada ketinggian 800 meter di atas permukaan laut. Nah, di sini walaupun ada kata-kata terbang rendah, tetap nilainya positif karena ada di atas permukaan laut. Maka untuk menuliskannya adalah positif 800. Nah, di sini langsung saja kita tuliskan 800. Berikutnya untuk yang D di sini, Pak Ridwan menggali sumur dengan kedalaman 20 meter di bawah permukaan tanah. Nah, di bawah permukaan tanah berarti tandanya adalah negatif 20. Bisa kita tuliskan seperti ini. Untuk yang E, menara balai adat menjulang tinggi 5 meter di atas permukaan tanah. Nah, karena di atas maka positif 5. Nah, untuk positif tidak perlu kita beri tanda plus di depannya. Langsung saja tuliskan bilangannya. Untuk yang F, jenis kepiting laba-laba mampu hidup hingga kedalaman 600 di rongga-rongga dasar laut. Nah, di sini di dasar laut itu berarti ada di bawah permukaan air laut, sehingga tandanya negatif. Negatif 6, Ya, 600. Nah, ini untuk pembahasan yang nomor 2. Sekarang untuk yang nomor 3 di sini, Pak Tony akan menanam berbagai jenis tanaman. Ia menggali tanah dengan kedalaman. Nah, berarti ini nanti nilainya adalah negatif semua. Nah, kedalaman wortel di sini 20 cm. Pohon pisang kedalamannya 70 cm. Bawang merah kedalamannya 30 cm. Singkong kedalamannya 40 cm. Pohon jati kedalamannya 90 cm. Nah, kita diminta untuk mengurutkan nama tanaman mulai dari yang terdangkal. Nah, kalau yang terdangkal itu berarti yang nilainya paling besar karena lebih dekat dengan 0 atau lebih dekat dengan permukaan tanah. Berarti ini masing-masing kita tuliskan di sini. Negatif 20, negatif 70, negatif 30, negatif 40, dan negatif 90. Nah, urutan dari yang terdangkal ini berarti mengurutkan dari yang terbesar. Nah, urutannya yang pertama adalah yang negatif 20 di sini, ini urutan pertama. Negatif 30 urutan kedua. Negatif 40 urutan ketiga. Negatif 70 urutan keempat, sedangkan negatif 90 urutan kelima. Sehingga kesimpulannya adalah bahwa
tanaman mulai dari yang terdangkal adalah wortel, kemudian bawang merah, berikutnya adalah singkong. Nah, berikutnya pohon pisang, baru pohon jati. Nah, kita mulai dari nomor 1. 3 di sini nilainya positif, maka kita ambil dulu penggarisnya. Nah, untuk 3 nilainya ada di sebelah 0, di sebelah kanan 0 ya, di 1, 2, 3, misalkan dari sini. Nah, ini arahnya ke kanan. Berikutnya, ditambah negatif 4. Nah, untuk negatif 4, karena tandanya negatif, maka arahnya ke kiri. Dari posisi 3 di sini, nah, kita akan menuju ke kiri sejauh 4 satuan. 1, 2, 3, 4, berarti nanti ada di sini. Nah, jadi ini tadi 3 min 4 atau 3 ditambah negatif 4. Hasilnya adalah di sini, dari 0 di sini. Nah, 0 sampai negatif 1. Nah, ini nilainya adalah negatif 1. Berikutnya untuk yang nomor 2. Negatif 8 ditambah, nomor 2, negatif 6 ditambah 8. Negatif 6 ada di sebelah kiri, maka kita buat garis bilangannya 6 satuan ke arah kiri. Nah, misalkan sini. Kemudian positif 6 di sini. Positif 6 artinya ke arah kanan 8 satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti nanti ke sini. Nah. Nah, untuk titik yang ditunjuk terakhir ini adalah hasilnya. Hasil penjumlahan dari negatif 6 ditambah 8. Hasilnya adalah 2 atau positif 2. Sekarang untuk yang nomor 3 di sini. Negatif 2 ditambah negatif 5. Nah, yang pertama kita buat garis bilangannya untuk negatif 2 terlebih dahulu. Negatif 2 dari sini, dari 0 menuju ke kiri 2 satuan. Nah, berarti nanti ke sini. Nah, berikutnya ditambah negatif 5. Nah, ditambahkan dengan negatif lagi, maka kita buat garis bilangan ke arah kiri sejauh 5 satuan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nanti ada di sini. Ya. Pendek saja ya. Jadi dari anak panah 2 di sini tadi, negatif 2. Nah, untuk hasil akhirnya adalah di negatif 7. Sehingga negatif 2 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 7.